Happy Sabbath for all of you and blessing Sabbath for all of you. Aku berdoa di sini semoga kita dalam keadaan baik-baik, sehat selalu, dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini adalah hari Sabat, hari Jumat, ini sudah malam dan pastinya hari Sabat. Selamat Sabat buat kita semua. Kiranya berkat Sabat turun atas kita. Aku baru bikin video lagi sekarang karena kemarin belum sempat, jadi sekarang baru bisa bikin video lagi. Aku harus tuntaskan untuk kisah tentang Tuhan Yesus Kristus yang turun ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Jadi kita baca ayatnya, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa untuk berkat hari Sabat-Mu kepada kami hari ini. Kami masih boleh menghirup udara yang segar, menikmati hari-hari ini ya Tuhan. Bapa, kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa, supaya kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan ke dalam hati, pikiran, dan biarlah ini menaikkan iman kami lebih dekat kepadamu. Dan biarlah kami tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan, supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pada hari ini kita akan baca lagi untuk di part 187. Silahkan kalian nonton yang untuk di part 186. Dan di sini ayatnya akan aku kasih. Silahkan kalian baca dan buka Alkitab kalian. Nah, di bawah judulnya itu ada ayat-ayat di situ. Silahkan kalian cek juga nanti. Di sini aku akan bacakan juga ayatnya di dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75, Markus 14 ayat 66 sampai 72, Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Yohanes 18 ayat 15 sampai 18, kemudian ayat 25 sampai 27. Jadi aku akan baca yang untuk di Lukasnya. Jadi pertama, kalau kita baca yang di Yohanesnya, pertama kali Yesus dibawa itu adalah kepada si Hanas. Kemudian dibawalah ke Kayafas pada saat setelah dari si Hanas. Hanas ini adalah mertuanya si Kayafas, imam besar ya. Jadi sebelum perjalanannya ke si Kayafas, disinilah detik-detik kejadian di mana Petrus menyangkal Yesus. Jadi aku akan baca yang di Lukas ya. Silakan kalian baca di ayat-ayat yang tadi aku kasih. Jangan lupa kalian juga berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya Roh Kudus menuntun kita dan kita mengerti akan firman Tuhan. Kita akan baca ayatnya, aku kasih lagi yang di Lukas ya. Lukas 22 ayat 54 sampai 62. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi kalau kita baca cerita yang di Yohanes ya, silakan kalian baca semuanya di situ supaya mengikuti alur ceritanya. Jadi ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani di mana dia berdoa sampai 3 kali kepada Tuhan, sekiranya cawan ini boleh
lalu daripadaku, ya, tetapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi permintaan Tuhan pada saat itu, dia sekiranya boleh ini tidak terjadi Tuhan, katanya, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi Tuhan itu bukan berarti, oh makanya kok Yesus berdoa sih sama Tuhan. Nah, Yesus di sini mencontohkan bagaimana hubungan dia sebagai anak kepada Bapa. Itu yang mau dicontohkan, bukan jadi karena dia berdoa kepada Bapa kemudian disangkakan bahwasanya dia itu bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan itu sendiri, jelmaan dari Bapa itu sendiri. Dan dia melakukannya. Dia memberikan contoh. Jadi kalau ada orang yang bilang, lah itu kan dia berdoa sama Tuhan, berarti bukan Tuhan dong dia. Nah, itu adalah persepsi yang salah. Karena dia itu adalah seorang putra utusan dari Bapa itu sendiri. Dan ketika dia menjadi seorang anak, seorang putra, artinya dia pun harus berkomunikasi dengan Bapa itu sendiri. Dia mencontohkan bahwasanya dia hubungannya dengan Bapa itu adalah kuat. Karena dia bilang, Bapa di dalam aku di dalam dia. Aku sedikit flu, tapi nggak mengapa, ini karena biasanya cuaca ya bulan Desember udah masuk ke winter, jadi agak dingin dan aku punya masalah di dalam hidung ini. Dalam artian flu, karena kita udah terbiasa hidup di negara tropis. Jadi kalau udah dingin ini, aduh, sangat-sangat ya nggak nyaman sebenarnya, tetapi yang penting sehat ya, maksudnya sehat biasa gitu ya. Kalau hidung udah biasa lah kalau udah namanya dingin ya. Di Indonesia kalau lagi pas hujan juga, kalau benar-benar cuacanya dingin banget itu langsung aku tuh suka flu-flu juga kadang-kadang. Jadi kita lanjutkan lagi. Dan pada saat itu Yesus berdoa di Taman Getsemani ya. Jadi Tuhan sendiri, Yesus sendiri, yang dia adalah Tuhan, dia bukan, aku kan Tuhan, ya suka-suka aja, enggak. Tapi dia mencontohkan bagaimana dia seorang putra, yaitu anak, dia berhubungan langsung sama Bapa. Dan sampai 3 kali dia berdoa sampai menitiskan darah-darah, ya titisan darah-darah itu. Dan di situ dia seperti mau mati rasanya sampeannya. Jadi pada saat, seperti aku bilang di video-video yang lalu itu, ketika kita nggak tahu ke depan itu, nggak ada prediksi, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi kalau lagi ada masalah, apa yang terjadi itu kita nggak tahu. Kita sering jadinya kayak lebih ketakutan gitu. Padahal mungkin yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Tetapi karena pikiran-pikiran negatif ini udah kita tanamkan di kepala kita, jadinya itu merenggut kita, merenggut sukacita kita. Akhirnya yang tadinya kita mau fokus untuk Tuhan, kita abaikan. Jadi seperti kayak nggak punya Tuhan gitu. Padahal Tuhan sudah bilang, pun di dalam firman Tuhan dikatakan juga ya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku dan gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi sekalipun kita jalan di dalam lembah kekelaman, lembah, tahu lembah lah ya. Kalau bahasanya itu digambarkan lembah itu ya udahlah kepahitan lah di situ, kepahitan, kemarahan, dendam lah, apalah semuanya yang negatif lah. Tetapi kalau kita bersama dengan dia, kita merespon dia, pasti kita juga akan mendapat kelegaan. Kita mendapat cahaya terang. Tapi kalau kita nggak bersama dia, walaupun kita nggak di lembah, walaupun kelihatannya kita bagus karirnya, kita punya uang, kita sehat bahkan, tapi hati kita kosong. Hati kita kosong, makanya kan ada orang yang merasa kosong padahal semua dia ada gitu loh. Dia ada semuanya. Bahkan karirnya pun bagus ya, gajinya bagus, semuanya bagus, bisnisnya bagus, tapi tetap kosong dia rasa. Nah itu harus diisi dengan Tuhan yang si kosong-kosong itu. Karena nggak ada yang bisa ngisi itu selain dia. Karena itu tempatnya dia. Karena kan kita dibuat segambar dengan dia. Kita berbeda dengan makhluk lain. Aku pernah, waktu itu ada saudara suamiku, anaknya, jadi aku juga belum bisa meyakinkan dia, tetapi dia merasa kalau kita itu sama dengan hewan, katanya. Jadi dia bilang kita itu juga sama dengan hewan ini, dengan ya pokoknya hewan lah, dia bilang gitu kan. Aku bilang enggak dong, kan kita punya akal dan pikiran, aku bilang gitu kan. Kita itu lebih tinggi ibaratnya, kalau sering kita bilang itu kita tuh lebih tinggi derajatnya daripada makhluk lain.
lain gitu. Tapi dia bilang kita sama. Ya kalau sama-sama bernyawa iya, tapi bukan sama kita juga nggak gunanya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan menyelamatkan binatang atau hewan, bukan. Kita diselamatkan dia. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita, manusia. Karena kita berharga, bukan menyelamatkan hewan. Hewan itu adalah di bawah kuasa kita. Karena kan kalau kita baca dari Kejadian, penciptaan, di mana Tuhan bilang semuanya tumbuh-tumbuhan hewan ini itu di bawah kuasa manusia. Ibaratnya kita yang berkuasa atas itu. Tetapi kita ini anaknya Tuhan gitu. Kita itu bukan lagi hamba, tetapi kita itu anaknya dia. Nah, kita kembali lagi ke sini karena ini aku jadinya melenceng di luar dari yang aku baca ya, nanti panjang jadinya. Nah, pada saat kalau kita baca yang di Yohanes, kalau di situ kalian akan menemukan alur ceritanya ketika Yesus dibawa dari Hanas ke Kayafas. Jadi pada saat itu si Petrus mengikuti Yesus dan ada murid yang lain katanya. Tapi yang sebagian melarikan diri. Tapi Petrus ini mengikuti Yesus sampai dia tahu itu keadaan Yesus itu udah sampai di mana gitulah ceritanya. Dan pada saat itu berada di dekat api. Kayaknya mereka pasang api karena udah malam dan dingin ya katanya ya. Ketika itu ya kalau kita baca di Yohanes itu dan di kitab-kitab yang tadi aku udah kasih. Ketika itu si perempuan ada yang mengatakan katanya kamu itu adalah orang dari yang ngikutin Yesus maksudnya. Salah satu pengikut Yesus, salah satu murid dia atau salah satu orang yang kenal sama dia yang selalu bersama-sama dengan dia. Tapi dia nyangkal, enggak katanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan lagi, iya benar kamu ini orangnya gitu. Kalau kita baca di Yohanes itu, pertama dibilang lagi, dia kan pindah tempat dari yang awalnya. Kemudian dibilang, iya kamu orang Galilea kan, yang sama-sama dengan dia gitu, sama Yesus. Enggak kata dia gitu, dia menyangkal. Kemudian yang di sini aku baca ya, di ayat Yohanes 18 ayat 25 sampai 27. Simon Petrus masih berdiri, berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Ia menyangkalnya. Katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi kalau kita mau ingat di video yang lalu ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus sempat memotong salah satu telinga prajurit, dia potong dan jatuh dan kemudian Yesus memasang kembali dan seketika itu langsung pasang aja kayak misalnya kayak nggak ada masalah gitu. Sementara kalau terjadi itu kalau di dunia kedokteran pasti dijahit kan. Nah ini Tuhan Yesus cuma nempelin aja. Kalau dia bukan Tuhan, siapa lagi yang bisa kayak gitu? Dalam seketika itu dia tempelin gitu aja. Kalaupun misalnya dokter udah dijahit pun itu butuh proses penyembuhannya. Bukan langsung ditancapin. Sebenarnya kalau kita jeli dari kejadian-kejadian keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah lakukan ya, dari dia hadir di muka bumi ini. Kita sebenarnya udah amazed gitu, udah amazing. Karena semuanya itu di luar dari akal kita atau sebagai manusia ini kita nggak sanggup melakukan itu. Kalau bukan Tuhan siapa lagi? Karena amazing itu, segala miracle cuman hanya punya Tuhan. Manusia nggak bisa lakukan. Seperti aku bilang, ada penyakit apapun waktu aku yang sakit kanker itu proses dari mulai kemo, operasi, dan proses penyembuhan luka-luka yang dioperasi itu proses. Dan aku menjalanin itu. Tapi aku yakin Tuhan membiarkan itu dalam artian bukan membiarkan supaya aku jadi gimana atau dalam posisi itu mengajar aku gitu. Mengajar aku supaya aku mengerti untuk menjaga kesehatan. Mengerti aku supaya aku mengenal dia lebih baik. Bahkan aku memahami maksud Tuhan itu. Karena seperti aku bilang, kalau kalian ngikutin video-video aku semuanya pasti kalian paham apa yang aku maksud. Yaitu karena aku dulunya membangga-banggakan aku tinggal di Eropa, semuanya serba ada, ini semuanya. Tetapi Tuhan menunjukkan sekalipun aku di Eropa, dengan keadaanku seperti waktu itu, ya, yang dokter itu, dokter sendiri di Eropa pun bisa melakukan kesalahan. Dalam artian, kalau dia kurang pengalaman, dia akan melakukan jadinya kesalahan. Dalam artian juga dia jadi nggak alert dengan penyakitku. Jadi yang kita anggap semuanya itu sepertinya wow, belum tentu. Makanya
Semuanya itu kasih karunia aja, kalau aku bilang. Kasih karunia Tuhan aja. Jadi dimanapun kita berada, selama kasih Tuhan itu sama-sama dengan kita. Selama kasih Tuhan itu bersama-sama dalam hidup kita. Dan kita pun merespon dengan baik, pasti akan menjadi yang baik. Jadi di sini juga Petrus merespon yang baik. Ketika si Petrus sudah dikatakan seperti itu ya, sampai dia 3 kali dia menyangkal Yesus, aku nggak kenal dia gitu ya. Dan pada saat itu Yesus katanya berpaling dan melihat si Petrus. Kan si Petrus kan ibaratnya daerah di luar dari ruangan itu. Yesus dibawa ke Kayafas, dari Hanas dibawa ke Kayafas, menantunya si Hanas. Dan si Kayafas itu adalah imam besar pada saat itu. Kemudian ketika dia menyangkal 3 kali, berkokoklah ayam baru 2 kali. Makanya si Petrus ini ketika dia menyangkal aku tidak kenal Tuhan, dan pada saat Yesus keluar dari ruangan, ya ketepatan itu ya. Dan memang itu timingnya. Karena Yesus itu memang Tuhan. Jadi menunjukkan bahwasanya apa yang Tuhan ucapkan itu adalah benar. Makanya ketika dia menyangkal Yesus, kemudian Yesus melihat Petrus, ya, dia berpaling seperti itu, dia melihat. Kemudian Petrus sadar. Ketika itu dia mengingat akan waktu, kalau kalian nonton juga atau kalian pernah baca firman Tuhan, pasti kalian bisa mengikutinya. Ketika pada saat itu katanya si Petrus bilang, Tuhan, jika semua murid-murid meninggalkan engkau, aku tidak sekali-sekali meninggalkan engkau. Artinya pokoknya aku selalu berada denganmu gitu. Jadi kalau secara manusia pasti kita bilang, wow, ini orangnya luar biasa banget ya. Karena dari ucapannya seperti itu ya. Dan ketika itu di situ Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, hari ini sebelum ayam berkokok 2 kali, kau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi artinya juga di sini sebelum ayam berkokok 2 kali, itu pagi-pagi buta. Dalam artian yang duluan bangun itu kan adalah ayam ya, kalau kita mau bilang. Makanya kalau telat-telat bangun, rezeki dipatok ayam katanya ya. Jadi ayam itu belum berkokok 2 kali, 3 kali si Petrus sudah menyangkal Yesus. Dalam artian udah lebih banyak sangkalan si Petrus daripada ayam yang bangun pagi-pagi sekali. Di sini kita belajar bahwasanya juga manusia itu memang identik dengan yaitu kesalahan. Karena kita memang sudah dibilang, ada sesuatu yang kita mau tutup-tutupi kalau kita misalnya terjebak. Ada sesuatu yang kita harus usahakan supaya orang gak ketahuan kalau kita melakukan kejahatan dan ini dan itu, karena kita menutupi rasa malu, menutupi rasa takut, menutupi semuanya lah untuk menyelamatkan diri lah ibaratnya. Dan itu terjadi juga padaku. Dalam artian begini, mungkin aku gak nyangkal Yesus itu, maksudnya aku kalau ditanya ya pasti agama Kristen. Aku gak nyangkal untuk namanya Yesus, tapi penyangkalan itu bukan hanya itu. Penyangkalan itu ketika kita sudah mengatakan kita Kristen. Kita udah katakan aku Kristen, tapi perlakuannya bukan Kristen. Perlakuannya bukan anak Tuhan. Aku anak Tuhan, tapi perlakuannya bukan anak Tuhan. Berkali-kali kita menyakiti hati Tuhan, berkali-kali kita melakukan di luar Tuhan. Kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, kalau kita mengatakan kita Kristen, hendaknya kita juga melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang firman katakan. Tapi pada faktanya kita masih aja suka jatuh kan. Bukan hanya kalian di sana, tetapi aku juga kadang-kadang gak sempurna, tidak sempurna. Bahkan makanya kenapa aku butuh firman Tuhan ini. Kenapa kita butuh berkomunikasi dengan dia. Karena dia akan mengingatkan kita. Ya, Roh Kudus itu akan menolong kita, menuntun kita. Ketika kita jatuh, kita diingatkan pulang. Ketika kita jatuh, kita gak terperosok. Kita tahu kita kemana larinya. Nah, itulah yang terjadi kepada Petrus. Kita akan nanti lihat perbandingannya Petrus sama Yudas ya. Ketika si Petrus sudah mengingat kejadian itu, waktu Yesus sudah bilang, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka Petrus, kalau di situ pasti dia bisa malu sama Tuhan juga ya. Campurlah malu, sedih ya, dia lari katanya. Kalau kita tadi baca, dia bilang dia menangis dengan sedihnya. Kalau nangis sudah pasti sedih ya. Tetapi yang aku tangkap di sini adalah menangis seperti sesenggukan, menangis seperti pertobatan, menangis seperti penyesalan. Dimana dia bilang gini, aduh, aku udah 3 kali menyangkal Yesus. Aku udah bilang aku gak kenal dia. Padahal kemarin aku bilang aku akan mengikut engkau jika semua murid-muridnya meninggalkan engkau. Tetapi Petrus
Dia tahu kemana dia pergi. Dalam artian dia menangis walaupun dia akhirnya menghindar daripada tatapan Yesus, tatapan Tuhan. Dia pergi, dia mengasingkan dirinya, dan dia nangis, dia bilang, aku telah bersalah. Ya, jadi pastinya dia minta ampun sama Tuhan. Makanya kalau kita baca nanti tentang kisah Petrus itu, ketika Yesus disalibkan, dia juga akan disalibkan, tapi dia disalibkan itu terbalik. Jadi nanti kalau kita ikuti lagi nanti ya, baca firman Tuhan tentang kisah Petrus, kita pasti tahu bagaimana dia setia kepada Tuhan sampai akhir hayat. Jadi ketika di situ aku pun merasakan bahwasannya penyangkalan yang pernah kita lakukan itu bukan hanya semata-mata aku nggak kenal Yesus, bukan hanya itu. Penyangkalan itu seperti yang tadi aku bilang. Ketika kita bilang kita anak Tuhan, kita masih lakukan dosa, ini itu melukai hati Tuhan. Dan juga bukan hanya menyangkal dia, itu kita juga bikin nama Tuhan itu jelek. Bisa bikin nama Tuhan itu rusak jadinya. Makanya ada orang-orang yang bilang katanya Kristen, katanya kau agama ini, katanya kau ikut Yesus, katanya kau berdoa tiap hari, katanya kau ke gereja, tapi kok kau kayak gini gitu kan. Dan perilakuanmu kayak seperti ini gitu, kayak gak punya Tuhan kau gitu ibaratnya. Dan bukan hanya contohnya kita melakukan dosa atau kesalahan ya, bahkan kita khawatir pun, ya aku dulu banyak kali khawatir. Kita khawatir gitu, kita aduh takut gitu, aduh kita gimana ini gitu. Kita kayak gak punya Tuhan, kita ngandalin diri kita. Kalau kita pun gak bisa melakukan apapun di luar Tuhan, ngapain kita juga jadi cemas, ngapain juga kita jadi takut gitu, nggak usah gitu. Makanya aku bilang baca firman Tuhan ini, atau setidaknya kalaupun kita nggak sempat membaca, kita berdoa. Karena Tuhan itu Bapak kita, ya jadi nggak ada gap gitu loh, nggak ada pisahan antara harus misalnya kamu harus bayar sekian, atau mungkin kamu harus pakai sajian atau ini, atau dalam artian kamu nggak perlu beli ini beli itu gitu loh untuk datang sama Tuhan itu, enggak. Dengan kamu seperti apa adanya, bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan firman Tuhan, kalau kau mau berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintunya, kamu berlutut sama dia, kamu dan Tuhan itu sendiri, tanpa harus bayar pulsa, selalu ibaratnya 24 jam ya, anytime gitu loh sama Tuhan itu. Unconditional love. Ketika kita datang sama dia, ketika kita mau kita dibentuk sama dia, dia membuka tangannya. Jadi kita nggak usah ragu-ragu. Jangan pernah berpikir 2 kali ketika kita mau datang sama dia. Langsung datang aja. Katakan sama dia, walaupun kita pun masih susah keluar dari dosa, walaupun kita masih susah merubahnya, tapi yakin tetap aja datang. Kenapa? Karena dia nanti yang bekerja. Ketika Roh Kudus itu udah datang, menyempurnakan hidup kita, dia itu langsung bekerjanya itu tanpa kita sadari. Jadi datang aja, ya datang dengan tulus, katakan aku tidak berdaya Tuhan, bantu aku Tuhan supaya aku melakukan yang terbaik, supaya aku tidak melakukan dosa lagi, supaya aku tidak melakukan hal yang jelek di matamu. Bantu, karena itu yang aku lakukan. Ketika aku misalnya aku lakukan hal-hal yang jelek atau mungkin yang tidak menyenangkan hati Tuhan, aku bilang sama Bapak, aku bilang sama Tuhan ya, aku bilang, Bapak, aku lemah di sebelah sini, Bapak, aku lemah di keadaan ini, aku nggak tahu ini Bapak, tolong aku. Udah, jadi aku pun merasa lebih lega ketika itu kita sampaikan sama penguasa, pencipta. Dia tahu jalannya. Yang penting kita juga merespon ya. Jangan kita bilang aku nggak tahu ini Bapak, tapi besok juga nggak direspon. Padahal alert yang udah datang kita abaikan. Makanya seperti aku bilang, selalu komunikasi. Ketika kita komunikasi sama Tuhan, sama Bapa itu sendiri, segala alarm itu pun hidup, kita buat hidup gitu. Karena kita jaga, kita maintain gitu. Tapi kalau kita abaikan, nah itu tadi, di situ jadinya setan bermain. Karena jadinya mikirnya gini, nanti aku bikin dosa lagi tinggal minta ampun aja udah. Bikin dosa lagi, ampun lagi udah. Nah, di situ jadinya bukan lagi Tuhan yang bekerja, tetapi di situ kita sudah mempermainkan Tuhan. Ingat, Tuhan Maha Kasih, tetapi Dia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi, biarlah ini menjadi perenungan buat kita, bagaimana kita mencontoh Petrus ketika dia juga melakukan kesalahan, tapi dia tahu larinya kemana. Dia menyesali dosanya, dia bertobat, dan kemudian dia tidak melakukannya lagi. Karena pertobatan yang sejati itu adalah menyesali, minta ampun, dan tidak mengulangi. Pertobatan
bukan menyesali, minta ampun, buat lagi. Jadi itu adalah salah, itu bukan pertobatan namanya. Jadi biarlah kita menjadi anak Tuhan yang benar-benar melakukan perintahnya, yang tidak menyangkal dia. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada malam hari Sabatmu ini ya Bapa. Kami belajar dari Petrus bagaimana dia pernah menyangkal Engkau. Ketika dia mengatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, tapi pada faktanya dia menyangkal Engkau. Tetapi dia datang ke hadirat-Mu yang suci meminta ampun Bapa. Dia mengalami pertobatan yang sejati, di mana sampai akhir hayatnya dia tetap mengikut Engkau. Dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri ketika Engkau mengirimkan Roh Kudus Bapa kepada kami. Kami yakin Bapa, kami bisa. Kami melakukan yang terbaik di mata-Mu. Bapa di sorga, sempurnakan doa kami Bapa. Biarlah Engkau menyertai kami malam ini, hari Sabat Tuhan, dan berkat hari Sabat turun atas kami masing-masing. Anakmu berdoa untuk orang-orang yang di luar sana dalam keadaan sakit dimanapun sakitnya Engkau sembuhkan. Yang sedang mengalami duka Bapa kehilangan orang yang terkasih, kiranya Engkau berikan penghiburan. Yang sedang bergumul memaafkan dirinya sendiri, orang lain yang pernah menyakiti hatinya. Siapapun itu Bapa, keluarganya, temannya, atau siapapun itu, kiranya dia boleh merasakan Bapa kasih-Mu, bantu mereka supaya mereka bisa memaafkan dirinya sendiri, memaafkan orang yang pernah melukai hati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen, silakan di komen. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.